Wow, jadi Pak Prabowo pernah sekolah di Malaysia ini guys ya. Wow, hebatnya pendidikan Malaysia ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ini guys ya. Hebatnya pendidikan di Malaysia, kok bisa begitu ya kan? Di sini yaitu mampu menciptakan pemimpin Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto. Kok bisa begitu ya guys ya? Tak akan lupa, kata Pak Prabowo ini, tak akan lupa kepada Malaysia, dan bahkan mengatakan adalah kampung halaman kedua. Oh, kampung halaman kedua guys ya Malaysia ini, karena Pak Prabowo besar juga dari kecil dan besar di Malaysia, seperti itu kata beliau. Masya Allah tabarakallah, ini bangga dong rakyat Malaysia ya kan. Masya Allah, saya aja kayak wow, kok bisa gitu ya guys ya. Masya Allah tabarakallah. Jom kita simak videonya guys. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu kepada channel Ria Oktorina guys ya. Let's go, kita play videonya. Halo semuanya. Selamat datang di channel Ria Oktorina. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hubungan spesial antara Malaysia dan Presiden Indonesia yang baru saja dilantik, Prabowo Subianto. Pak Prabowo, Kisah ya, ini menggambarkan perjalanan pendidikan dan pengalaman internasional Prabowo yang menjadikannya sosok istimewa bagi banyak orang di Malaysia. Mari kita simak bersama, tanpa ada niatan untuk membandingkan atau menghakimi, tetapi sebagai pembelajaran berharga bagi kita semua. Betul. Anak jenius Malaysia bakal Presiden Indonesia. Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres dan Pemilu 2024 adalah kemenangan buat seluruh rakyat Indonesia. Ya. Pencapaian yang cemerlang sewaktu menerajui Menteri Pertahanan Indonesia dan berjiwa rakyat membuatkan beliau kekal jadi pilihan. Bayangkan saja dalam undi awal, Prabowo mendahului semua calon pesaingnya. Betul. Siapa Prabowo Subianto? Beliau pernah bersekolah di Victoria Institution, Kuala Lumpur dan Zurich International School. Seterusnya melanjutkan pengajian ke The American School and London dan Akademi Militer di Magelang. Pantesan istilahnya Pak Prabowo ini bisa berbagai bahasa gitu kan. Dan ini keren banget sih guys. Tahukah anda sebesar apa kekayaan Prabowo? 204 triliun rupiah adalah rekod kekayaan yang beliau miliki. Kekayaan yang beliau miliki pernah dipinjamkan kepada Indonesia untuk menampung perbelanjaan. Allah. Keberhasilan ini akhirnya ditiru oleh Tun Dain di Malaysia. Jika Presiden Singapura bakal memimpin 5.92 juta rakyatnya dan Perdana Menteri Malaysia bakal memimpin 33 juta, Prabowo yang menjadi Presiden Indonesia ke-8 bakal memimpin 278 juta orang rakyatnya. Memilih Prabowo sebagai Presiden Indonesia adalah pilihan yang tepat. Beliau anak jenius Malaysia dan mempunyai track record cemerlang dalam pentadbiran sebelum ini. Prabowo atau nama penuhnya Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1991. Pada tahun 1960, Prabowo dan keluarganya berpindah ke Malaysia dan tinggal di Petaling Jaya. Bapanya pula membuka sebuah kilang penyambung alat elektronik sebagai usaha untuk menyiarkan keluarga. Prabowo pula bersekolah di Victoria Institution yang dikatakan Victoria. Wow, mana tadi sekolahnya guys? Untuk menyiarkan keluarga. Prabowo pula bersekolah di Victoria Institution. Victoria Institution. Wow. Jadi Pak Prabowo pernah sekolah di Malaysia ini guys ya. Masya Allah. Yang dikatakan sebagai salah satu sekolah yang berprestij ketika itu. Orang Malaysia bangga tak tu? Riwayat pendidikan Prabowo Subianto dari TK sampai kuliah. 1. TK Sekolah Sumbangsi di Jakarta dari tahun 1956 sampai tahun 1957. 2. SD The Dean School di Singapura dari tahun 1957. Bukan kaleng-kaleng pemimpin kita ini, Masya Allah tabarakallah. Sehat selalu Pak, sehat selalu ya Allah, Masya Allah. Sampai tahun 1960.
3. SD Gleneali Junior School di Hong Kong dari tahun 1960 sampai tahun 1962. 4. SMP Victoria Institute di Kuala Lumpur, Malaysia dari tahun 1962 sampai tahun 1964. 2 tahun ya. 5. SMP Zurich International School di Swiss dari tahun 1964 sampai tahun 1966. 6. SMA The American School in London di Inggris dari tahun 1966 sampai tahun 1968. 7. Akademi Militer Nasional atau AKABRI di Magelang dari tahun 1970 sampai tahun 1974. Mesti korang tertanya-tanyakan siapa dia ni. Kalau korang nak tahu, beliau pernah belajar di Malaysia iaitu di Victoria Institution. Beliau juga masih ingat lagu sekolahnya. Korang mesti nak tahu lebih mengenai beliau kan? Untuk pendengar Malaysia yang menarik tentang Pak Prabowo ni, dia pernah belajar di Victoria Institution. Di VI. So dia budak VI. Dan dia orang yang berpengalaman. Saya kenal beliau waktu menjadi Menteri Belia dan Sukan. Bapak Prabowo ni pengerusi kepada Persatuan Silat Sedunia. Pernah datang Sedunia loh. Allah, betapa bangganya kita ini. Saya juga ini bangga banget ya sama beliau ini guys ya. Maksudnya apa ya guys ya, gak tahu dari dulu tuh suka aja dengan Pak Prabowo gitu ya guys ya. ke Malaysia Dengan pada Sukasi. beliau Speaks itu. really good English. Very familiar with government. Dia sebelum menjadi seorang tokoh politik adalah seorang general, seorang panglima komando Kopassus di Indonesia. Jadi pengalaman yang sangat-sangat luas. Dan saya difahamkan Syaril, Prabowo ni dia bukan hanya leading di kalangan pengundi-pengundi yang berumur, tetapi juga di kalangan pengundi muda walaupun dia usia 70 tahun. Sebab penggunaan TikTok dia yang hebat dan Sangat dahsyat. hebat. Saya tengok, dia menari, dia macam-macam lah dia buat. Dah dipanggil gemot. Cuba korang dengar apa kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo 10 tahun yang lalu. Sekarang sedikit-sedikit adalah Ganyang Malaysia. Come on. Ini pemikiran apa? Ini pemikiran apa? Ya itu, ini pemikiran apa? Ini langsung daripada Pak Prabowo langsung ya. Masalah simpadan Ganyang Malaysia. Masalah sepak bola Ganyang Malaysia. Padahal Malaysia adalah tetangga kita, saudara kita, rukun. Kita harus cari semua modus yang menghindari permusuhan. Ya. 1000 kawan terlalu sedikit. Betul. Satu musuh terlalu banyak. Dan Malaysia itu mereka saudara-saudara kita kok. Mereka sama budayanya dengan kita. Kalau ada yang nakal di mereka, di Indonesia juga ada nakal, ya kan, benar nggak? Nah ini nih pemikiran orang-orang jenius, orang-orang pintar seperti ini ya guys ya. Jadi tidak buntu. Jangan buntu lah ini. Bapak Presiden kita ya kan. Masya Allah, orang jenius di Indonesia, orang pertama di Indonesia ya kan. Waduh, mau mengatakan seperti itu gitu. Sudahlah, ya kan kita, ya sudahlah. Sudahlah. Tapi nggak ada niat mereka mau caplok tanah kita. Saya yakin tidak ada itu. Tidak ada. Kata-kata Prabowo jelas menunjukkan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak akan berperang secara fizikal sampai bila-bila pun, meskipun terdapat perselisihan berkenaan sepadan. Ini kerana kedua-dua negara sedar akan impak negatif yang bakal menimpa pada ekonomi dan kestabilan negara masing-masing. Betul. Peperangan yang tercetus tidak akan ada pemenang, tetapi yang ada hanyalah kerugian di kedua-dua pihak. Betul. Sejak merdeka hingga ke saat ini, banyak pembangunan yang dah dibuat oleh pihak Malaysia dan Indonesia. Maka tak kalah segala pembangunan yang telah dibina sekian lama itu ingin dimusnahkan dengan satu letupan. Betul. Berapa banyak pelaburan Malaysia di Indonesia dan berapa banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Indonesia di Malaysia. Menguntungkan. Kita kena ambil kira menguntungkan. dengan ancaman sulu dan sebagainya. Takkanlah kita nak merisikokan itu semua. Jelaslah bahawa ekonomi Malaysia dan Indonesia itu berkait antara satu sama lain. Okey, dari sisi lain, mungkin Malaysia dan Indonesia akan berperang. Tetapi peperangan itu hanya dalam bentuk kecaman dan menerusi saluran undang-undang antarabangsa sahaja. Episod konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia sama sekali tidak akan berulang lagi. Oh ya,
Kenapa saya tak keluarkan kenyataan dari pemimpin Malaysia berkenaan perkara ini? Ini kerana kita sudah pun jelas bahawa Malaysia sama sekali tidak pernah mengimpikan apa-apa peperangan dengan mana-mana negara pun. Betul. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen tentang bagaimana kita perlu selesaikan isu-isu berbangkit antara kedua-dua negara. Prabowo baru aja diberi gelar kehormatan oleh negeri Melaka, Malaysia, yaitu Datuk Seri Darjah Gemilang Sri Melaka atau DGSM. Setelah gue browsing apa itu DGSM, ternyata itu adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh Kerajaan Melaka bagi individu yang berkontribusi dan berhubungan baik dengan Kerajaan Melaka Tuh, ini berhubungan baik loh ya. Ya, berhubungan baik. atau pemerintah Malaysia. Nggak mungkin lah berperang. Kalau kita Ngapain trace sih? ke belakang sejarahnya, Malaka merupakan ibu kota Kesultanan Malaka pada zaman dahulu. Malaka memiliki banyak nilai sejarah karena pernah dijajah oleh 3 negara, yaitu Portugis, Belanda, dan Inggris. UNESCO pada 2008 menetapkan Malaka sebagai kota sejarah yang masuk dalam daftar warisan dunia. Fakta menariknya, Malaka adalah kerajaan induk tertua Malaysia yang didirikan oleh Parameswara, salah satu anak raja kerajaan Sriwijaya. Yap. Nah, mana nih yang keturunan Palembang? Bangga banget sama skill diplomasi Pak Bowo dan menhan kita di kancah internasional. Terus disegani Pak Bowo. Betul. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan BKPRNI, terutama Said Ali Bruce, yang saya sudah kenal lama, tapi sering ketemunya justru di Malaysia. Sering ketemunya selalu di Malaka. Rupanya beliau adalah seorang tokoh yang memiliki hubungan yang sangat baik antara saudara-saudara kita di Malaysia. Masya Dan beliau Allah. terus mempererat hubungan ini, dan memang inilah yang kita inginkan, yang kita perjuangkan. Tuh guys, Pak Prabowo mengatakan bahwasannya ya kan, kawannya ini ya kan memperjuangkan untuk mempereratkan persaudaraan Malaysia dan juga Indonesia. Itu hubungan yang sebaik-baiknya Nah, hubungan antara sebaik-baiknya. dua negara serumpun, dua Pak Prabowo aja bilang serumpun. Gimana rakyat? Gimana istilahnya netizen-netizen yang nggak bilang serumpun? Gimana dong? bangsa yang memang punya tali persaudaraan, tali budaya, dan tali keturunan yang sangat erat. Kita sama Malaysia sebenarnya adalah bisa diibaratkan saudara yang serumpun. Dan saya pun adalah bagian dari itu, karena saya waktu kecil saya besarnya di Malaysia. Langsung mengakui karena saya dari kecil besarnya di Malaysia. Masya Allah, tabarakallah. Bagi saya Malaysia itu kampung halaman yang kedua. Wah, kampung halaman kedua. Masya Allah. Masya Allah. Prabowo tabarakallah. Subianto, yang kini resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, memiliki ikatan yang mendalam dengan Malaysia. Saat masa remajanya, ia pernah menempuh pendidikan di Malaysia, tepatnya di Victoria Institution, Kuala Lumpur. Victoria Institution merupakan sekolah menengah yang sangat bergengsi, dikenal karena melahirkan tokoh-tokoh berpengaruh di Malaysia dan Asia Tenggara. Kehadiran Prabowo di sekolah ini menambah kebanggaan masyarakat Malaysia terhadap sosoknya, terutama karena ia tak hanya menjalani pendidikan formal, tetapi juga memperkaya hubungan budaya antara kedua negara di usia muda. Perjalanan pendidikan Prabowo sangat berwarna dan berkesan. Setelah menempuh pendidikan taman kanak-kanak di Jakarta, ia melanjutkan sekolah dasar di beberapa negara, termasuk Singapura dan Hong Kong, hingga akhirnya belajar di Malaysia. Prabowo kemudian melanjutkan sekolah menengah atasnya di Inggris dan kembali ke Indonesia untuk bergabung dengan Akademi Militer Nasional di Magelang. Pengalaman pendidikan lintas negara ini membentuk wawasan dan pemahaman internasionalnya,
sebuah aset berharga yang kini dia bawa dalam kepemimpinannya sebagai Presiden Indonesia. Ia memahami kompleksitas hubungan antar bangsa dan berupaya membawa kepemimpinan yang inklusif, tidak hanya untuk kepentingan Indonesia, tetapi juga demi keharmonisan kawasan. Di samping perjalanan akademisnya, kedekatan Prabowo dengan Malaysia juga terbentuk melalui bidang budaya. Sebagai Ketua Organisasi Silat Dunia, Prabowo sering berkunjung ke Malaysia, mempererat persaudaraan antar bangsa melalui olahraga tradisional yang dihormati di kedua negara. Saat menjadi Menteri Pertahanan Indonesia sebelum menjabat sebagai Presiden, Prabowo menunjukkan kepedulian besar terhadap rakyat dengan visi yang mencakup kesejahteraan dan stabilitas regional. Sebagai seorang pemimpin ASEAN, Prabowo memiliki pandangan bahwa kesejahteraan di kawasan ini harus diprioritaskan, termasuk dalam menghadapi tantangan bersama seperti krisis pengungsi Rohingya. Pandangan yang inklusif ini menunjukkan kualitas seorang pemimpin yang tidak hanya berpikir untuk negaranya, tetapi juga peduli akan stabilitas kawasan ASEAN. Prabowo, meskipun telah mencapai usia 70 tahun, memiliki daya tarik yang kuat di kalangan generasi muda, terutama berkat keaktifannya di media sosial seperti TikTok. Lewat platform ini, Prabowo menampilkan sisi yang lebih dekat dengan masyarakat, mengikuti tren, dan berinteraksi hangat dengan warganet. Gaya komunikasi ini menarik simpati generasi muda yang menghargai keterbukaan dan aksesibilitas pemimpinnya, memperkuat kepercayaan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang peka dan responsif. Sebagai sosok yang berpengalaman di bidang militer, Prabowo juga memiliki pandangan yang strategis mengenai isu-isu geopolitik, seperti sengketa di Laut Cina Selatan. Banyak pihak di Malaysia dan ASEAN menilai pengalaman militer Prabowo sebagai modal besar yang dapat membantu negara-negara ASEAN, khususnya dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah laut. Di ASEAN, Prabowo dipandang sebagai tokoh berpengalaman yang dapat menjadi mentor bagi para pemimpin negara lainnya dalam menghadapi tantangan keamanan yang berkembang di kawasan. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan dapat membawa kedamaian dan stabilitas bagi seluruh wilayah Asia Tenggara. Hubungan antara Prabowo Subianto dan Malaysia menjadi sebuah contoh tentang pentingnya ikatan yang dibangun melalui pendidikan, budaya, dan pengalaman bersama. Ini bukanlah hal yang harus dipandang sebagai perbandingan siapa yang benar atau salah, tetapi lebih sebagai inspirasi bagi kita untuk memperkuat hubungan antar bangsa, menanamkan rasa kebanggaan, dan membangun masa depan yang lebih baik. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini untuk kemajuan bersama. Terima kasih telah menonton di channel Ria Oktorina. Jangan lupa untuk mendukung terus konten kami, dan sampai jumpa di video berikutnya. Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya. Wow, hebatnya pendidikan Malaysia ya guys ya. Mampu menciptakan pemimpin jenius Indonesia. Jadi sebenarnya gini ya guys ya, dari judulnya kita bisa melihat juga bahasanya Pak Prabowo itu pernah sekolah di Malaysia dan di Victoria Institute itu ya kan, itu juga terlahir pemimpin-pemimpin Asia seperti itu ya guys ya, dan tidak bisa dipungkiri lagi memang the bestnya gitu kan. Nah di sini kita bisa melihat bahwasannya ya kan, dari kecil itu Pak Prabowo itu bukan main-main, belajarnya itu sudah keluar negeri ya kan, internasional lah seperti itu ya guys ya. Dan saya yakin pendidikan di Indonesia, karena dengan pengalaman Pak Prabowo yang sangat banyak sekali itu, pendidikan di negara kita ini yaitu Indonesia akan semakin maju ke depannya dan akan menciptakan banyak orang-orang jenius seperti beliau. Amin insya Allah ya guys ya. Bismillah, bismillah, bismillah kita bisa ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan di video ini yang perlu digarisbawahi bahwasannya Pak Prabowo tidak menginginkan peperangan, tapi Pak Prabowo ini sebagai pemimpin Indonesia ingin menjalin hubungan erat, memperjuangkan persaudaraan ya, bahwasannya kita serumpun ya, memperjuangkan kedamaian antara dua negara ini ya guys ya. Jangan sampai lah netizen-netizen ini kadang gimana gitu kan, Indonesia sama Malaysia akan berperang dan lain sebagainya. Naudzubillah. Jadi gimana ya, banyak pembuat konten hoax itu ya istilahnya bukan menyebarkan hal-hal yang tidak benar gitu ya guys ya. Yang biasa saya tengok itu, wah Pak Prabowo ya waktu menjadi Menteri Pertahanan itu, saya ada ibu saya tuh ngasih tahu Malaysia sama Indonesia mau perang. Itu hoax sebenarnya, padahal Pak Prabowo sama istilahnya Panglima dan lain sebagainya, istilahnya sama PM-PM Malaysia juga baik-baik saja. Tapi
Kenapa hal seperti itu malah jadi viral gitu ya guys ya. Jadi menjadi momok kepada masyarakat, hal yang menakutkan nantinya gitu ya guys ya. Saya salah satu orang yang berharap Pak Prabowo jadi presiden sejak lama ya kan. Semoga Tuhan menolongnya dan melancarkan niat baiknya, amin ya kan. Kalau kata Gus Dur ya kan, orang yang paling istilahnya apa ya, bisa dikatakan legowo, bisa dikatakan menerima yang pantas, yang istilahnya mengabdi kepada negara pakai hati, itu adalah Pak Prabowo, katanya seperti itu ya guys ya. Masya Allah, tabarakallah. Semoga negeri kita ini guys ya, bangsa kita, negara kita Indonesia menjadi negara yang lebih baik tentunya, yang membuat istilahnya negara-negara lain itu sadar betapa hebatnya Indonesia, betapa kayanya Indonesia, dan bisa membuat istilahnya negara-negara jirannya itu menjadi lebih aman, tentram dan damai ya guys ya. Insya Allah membawa kedamaian lah tentunya di kancah Asia ataupun internasional seperti itu ya guys ya. Oke, itu dulu videonya guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.